silakan masuk Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa kehamilan. Baik, boleh lihat kupingnya Bu. Saya catat identitasnya terlebih dahulu ya. Ibu Beta ya? Iya. Usia 27 tahun. Ini kehamilan pertama ya Bu? Iya Bu. Baik, apakah ada keluhan Bu? Saya merasa lemas 2 akhir-akhir ini. Baik, ini kan sudah masuk trimester 2 ya Bu? Sudah di trimester 2. Apakah masih ada keluhan mual muntah? Kalau mual sama muntah sudah tidak ada Bu, cuma pas awal-awal saja. Pola makannya bagaimana Bu? Apakah nafsu makannya menurun? Iya Bu, kadang nggak selera. Terus sehari makan nasi berapa kali? Kira-kira nggak mesti ya Bu. Kalau makan nasi cuma pas siang saja. Biasanya terus diganti apa Bu kalau nggak makan nasi? Biasanya lebih banyak nyemil Bu, terus suka buah-buahan. Nyemilnya nyemil apa biasanya ya Bu? Kue-kue Bu. Kue kering gitu ya? Iya. Oke, Ibu konsumsi susu hamil apa enggak ya? Saya konsumsi susu hamil Bu. Kalau gitu saya periksa terlebih dahulu ya Bu. Ini salin. Silakan kerja terlebih dahulu ya Bu. Ya Bu. Saya periksa dulu. Nah, untuk hasil pemeriksaannya, janinnya perkiraan ukurannya normal ya Bu. Kemudian posisinya punggung kiri dan bagian terbawahnya kepala. Untuk denyut jantung janinnya 134 kali per menit, normal ya Bu. Tapi untuk berat badan ibu dan juga lingkar lengan atas ibu masih sama seperti terakhir periksa ya, yang 3 minggu kemarin. Ini berat badannya masih 54 kilo dan juga lingkar lengan atasnya masih 23 cm ya Bu ya. Sedangkan untuk lingkar lengan atas normalnya adalah 23,5 cm. Dan kedua hal ini, berat badan dan nilai ini merupakan patokan untuk status gizi ibu hamil yang sehat gitu Bu. Lalu bagaimana ya Bu? Nah, saya jelaskan dulu ya Bu untuk nutrisi yang diperlukan untuk ibu hamil apa aja ya. Ini ada lembar balik, silahkan diperhatikan ya Bu. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan di akhir saya menjelaskan boleh bertanya Ya Bu. Yang pertama ada makanan yang mengandung energi atau karbohidrat. Misalnya saja nasi. Tadi kan Ibu bilang nggak suka ya nasi, ya enak gitu ya Bu. Iya Bu. Kalau misalnya nggak suka nasi, bisa diganti dengan kentang, jagung ataupun sereal, ubi jalar juga bisa. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber kalori yang sangat penting untuk ibu hamil. Selanjutnya ada protein. Protein ini gunanya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sel dan juga untuk membantu perkembangan sel otak janin. Sumber protein misalnya ada daging sapi tanpa lemak, kemudian ikan, daging ayam, seafood, dan juga kalau protein nabatinya ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah mineral atau kalsium untuk mendukung kesehatan tulang dan gigi, dan juga untuk membantu mencegah pembekuan darah. Sumber dari kalsium misalnya yogurt, susu, keju, kemudian sayuran hijau yang berwarna gelap, dan juga dari ikan. Selanjutnya ada kebutuhan vitamin. Kebutuhan vitamin ibu hamil juga harus terpenuhi dan ada banyak ya Bu. Misalnya saja ada vitamin A. Di vitamin A ini fungsinya untuk kesehatan kulit dan mata serta pertumbuhan tulang. Sumbernya dari wortel, sayuran hijau, dan umbi-umbian. Untuk vitamin C berfungsi untuk kekebalan tubuh, kesehatan gigi, tulang, dan gusi, serta membantu penyerapan zat besi. Sumbernya bisa dari buah sitrus atau jeruk, kemudian brokoli, dan juga tomat. Vitamin B6 untuk pembentukan sel darah merah, menjaga kesehatan syaraf. Untuk makanannya bisa dari biji-bijian seperti gandum dan juga dari buah pisang. Vitamin B12 untuk perkembangan sel janin. Contoh makanannya bisa dari ikan dan susu.
Untuk vitamin D berfungsi sebagai mendukung kesehatan tulang dan gigi serta membantu penyerapan kalsium dan mineral. Sumbernya seperti susu, sereal, dan roti. Sampai sini apa ada yang ditanyakan, Bu? Berarti itu semua harus terpenuhi ya, Bu? Betul, Bu. Jadi gizi seimbang pada ibu hamil itu memuat variasi dari berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai kebutuhan, Bu. Jadi misalnya isi piring ibu hamil itu misalnya ya, Bu, contohnya kalau pagi hari ibu bisa makan jagung rebus, kemudian lauknya telur ceplok, kemudian 1 mangkok sayur, dan ada buah-buahan, dan juga 1 gelas susu begitu. Kemudian untuk kue-kue kering yang ibu bilang tadi itu hanya buat selingan aja, Bu. Kemudian siangnya bisa dilanjutkan makan ubi jalar ataupun kentang, kemudian sayur, kemudian 1 mangkok sayur, lauknya bisa ikan goreng ataupun tahu tempe, dan juga 2 potong buah pepaya, juga sama susu ya, Bu. Baik, Bu. Nah, selain itu, ibu hamil juga dianjurkan untuk minum air putih yang cukup, Bu. Juga menghindari konsumsi makanan dengan tinggi garam dan juga makanan yang berkafein yang ada pada kopi maupun teh. Jadi harus dijaga, Bu, tidak boleh berlebihan. Saya kan konsumsi suplemen makanan juga ya, Bu. Itu bagaimana? Asupan nutrisi dari makanan tetap lebih baik daripada suplemen tambahan, Bu. Jadi tetap harus mendapat nutrisinya dari makanan secara langsung, dan ada suplemen yang penting untuk ibu hamil, misalnya saja suplemen asam folat. Suplemen ini berfungsi untuk mencegah kecacatan pada janin, Bu. Konsumsinya yaitu 0,4 mg setiap hari. Dan juga ada suplemen zat besi, konsumsinya yaitu 60 mg setiap hari, berfungsi untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Dan kemudian ada suplemen vitamin C untuk memudahkan penyerapan zat besi, konsumsinya 250 mg setiap hari. Kemudian vitamin D untuk mencegah kekurangan kalsium dan tetani pada bayi baru lahir, dan konsumsinya sebanyak 400 unit. Wah, ternyata penting sekali ya, Bu. Saya juga mengkonsumsi suplemen zat besi dan asam folat. Iya, bagus sekali tuh, Bu. Apakah sampai ini penjelasan saya bisa diterima? Bisa, Bu. Saya sangat mengerti. Baik, kalau begitu apakah bisa diulangi lagi, Bu, yang isi piring ibu hamil tadi? Contohnya bagaimana? 1 kentang, 1 mangkok sayur, 2 buah pepaya, kemudian lauknya tempe tahu atau telur. Iya, kemudian jangan lupa susunya ya, Bu. Baik, Bu. Baik, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau sewaktu-waktu ada keluhan, boleh langsung periksa atau kontrol lagi ya, Bu. Baik, Bu. Ini sudah saya catat. Semoga sehat selalu, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Ya, sama-sama.